Teman-teman sekalian, jika melihat kedua gambar yang ada di samping, apa kira-kira yang dapat menjadi perhatian teman-teman? Mungkin saya bisa jelaskan terlebih dahulu mengenai persamaannya. Kedua gambar di samping menunjukkan orang-orang yang sedang mengekspresikan kecintaannya terhadap suatu komunitas yang mereka sukai. Kalau misalnya sebelah kanan orang yang suka nonton bola, kemudian yang sebelah kiri menunjukkan fans perempuan yang sedang support terhadap idolnya. Oke, sekarang saya minta teman-teman untuk membayangkan dua skenario. Skenario pertama, Anda sedang berada di sebuah stadion. Seseorang meneriakkan nama pemain bola favoritnya, meneriakkan kata gol, mengekspresikan kemarahannya karena klub bolanya kalah. Dan skenario kedua, Anda sedang berada di sebuah stadion yang sama, tetapi hal ini berbeda. Anda sedang melihat seseorang perempuan yang menangis karena melihat idola favoritnya, atau seseorang yang sedang menitikkan air mata dan bernyanyi dengan idola favoritnya. Nah, tapi kira-kira perbedaannya apa ya teman-teman? Kan sama-sama menunjukkan ekspresi mengenai kecintaannya terhadap suatu komunitas. Keduanya merupakan bentuk cinta, keduanya juga merupakan bentuk ekspresi. Tapi kenapa ya yang satu sering kali dianggap wajar dan yang satunya sering dianggap fanatik atau mungkin disebut fans gila? Nah, perbedaannya terletak di perspektif masyarakat terhadap kedua kelompok ini. Maka dari itu, saya Zalia Zalekafini di sini akan membawakan materi mengenai kultur fandom dan gender untuk memenuhi tugas mata kuliah tata tulis dan komunikasi ilmiah. Oke, sebelum masuk ke materi terdalam, sebenarnya saya ingin bertanya, sebenarnya fandom itu apa sih? Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, pada saat ini fandom ini tidak hanya dianggap sebagai hobi teman-teman, tapi juga bagaimana suatu individu berekspresi, menggambarkan personal mereka, serta bagaimana mereka membentuk suatu komunitas. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat sekarang, mungkin fandom ini agak terkenal dengan membuat karya-karya seni seperti fan art atau fan fiction atau mungkin fan edit. Saat ini fandom bisa menjadi tempat seseorang berekspresi, membuat komunitas, meniti karir. Fandom ini bukan hanya sebagai hobi saja sekarang teman-teman. Pada saat ini, fandom K-pop telah membuat ratusan proyek penggalangan dana atas nama idola mereka. Di sisi lain, fans sepak bola juga membuat hal-hal yang baik seperti memulai kampanye anti-rasisme dan penggalangan dana untuk komunitas-komunitas lainnya. Tapi, kenapa ya reaksi masyarakat terhadap kedua fandom ini sangat berbeda? Tetapi pada saat ini mereka tidak hanya berekspresi teman-teman, tapi juga melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti membuat charity dan lain-lain. Nah, hal yang ingin saya point out pada kultur fandom ini adalah bagaimana perbedaan persepsi masyarakat terhadap fandom yang didominasi oleh laki-laki dan fandom yang didominasi oleh perempuan. Di mana fandom yang didominasi oleh laki-laki seperti klub bola biasanya tuh dianggap sebagai semangat, supporter sejati maupun loyal. Sedangkan fandom yang didominasi oleh kelompok perempuan biasanya dianggap lebay, emosional, ataupun fanatik. Nah, sebenarnya pemikiran-pemikiran ini sudah ada sejak lama teman-teman. Dari tahun 60 di mana ada band The Beatles atau Beatlemania. Nah, pada saat itu fandom Beatlemania ini didominasi oleh kelompok perempuan, di mana fandomnya pun dianggap sebagai orang-orang yang obsesif dan histeris. Sedangkan di saat yang bersamaan, fandom klub bola dianggap sebagai orang-orang yang lebih serius terhadap apa yang mereka cintai. Penelitian dari NYU Steinhardt tahun 2024 menunjukkan bahwa ekspresi yang sering dikeluarkan oleh fandom perempuan seringkali dianggap sebagai tindakan irasional dan kekanak-kanakan. Sedangkan hal yang sama atau ekspresi yang dikeluarkan oleh fandom laki-laki seringkali dianggap dedikasi atau loyalitas. Nah, hal ini bukan hanya mengenai preferensi hiburan, bukan mengenai fans bola, bukan mengenai fans K-pop, tetapi bagaimana masyarakat menilai emosi berdasarkan siapa yang mengekspresikannya. Dalam beberapa kasus, gender merupakan salah satu hal yang menjadi pembeda. Nah, maka dari itu pemikiran ini harus dihilangkan teman-teman.
Kenapa sih kita harus menghilangkan pemikiran-pemikiran seperti ini? Mengapa hal ini dianggap penting? Nah, hal ini tuh penting untuk dihilangkan karena merupakan salah satu bentuk mengotak-kotakan fandom berdasarkan gender. Selain itu, hal ini juga dianggap penting karena beberapa hal. Yang pertama, fandom merupakan tempat seseorang berkreasi untuk menunjukkan ekspresi mereka. Banyak anak muda yang belajar untuk melakukan desain, melakukan manajemen acara, bahkan melakukan coding untuk berekspresi dan menunjukkan representasi terhadap fandom mereka. Tetapi, jika ekspresi dihina, maka kreativitas juga ikut dihina. Yang kedua, fandom menciptakan komunitas. Di masa pasca pandemi, banyak orang-orang yang merasa terisolasi. Fandom ini hadir dan menjadi wadah agar seseorang dapat merasa dilihat, diterima, dan punya tempat. Selain itu, beberapa survei juga membuktikan bahwa fandom dapat membantu seseorang dalam mengatasi kesepian dan kecemasan. Yang ketiga, fandom merupakan bagian dari ekonomi kreatif. Pada tahun 2024, Deloitte melaporkan bahwa belanja fans global dapat mencapai 700 juta miliar dolar per tahun. Namun, hal ini atau kontribusi ini masih jarang mendapatkan pengakuan yang layak oleh masyarakat. Hal ini juga membatasi cara kita mengekspresikan diri, bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga menciptakan dunia yang lebih sempit untuk diri sendiri. Kita hidup di kehidupan bermasyarakat yang sering memberi batas tidak tertulis. Siapa yang boleh menunjukkan ekspresi, siapa yang tidak boleh, siapa yang boleh menunjukkan emosi, siapa yang dianggap lebay, siapa yang boleh bersuara, siapa yang harus diam. Sejak kecil kita selalu diajari, anak laki-laki tidak boleh menunjukkan emosi, tidak boleh menangis. Tetapi anak perempuan tidak boleh terlalu sering marah-marah, tidak boleh terlalu berisik, dan batas-batas tipis lainnya. Tetapi ekspresi adalah hak, dan hak itu tidak boleh dibatasi oleh pandangan-pandangan masyarakat atau persepsi masyarakat terhadap mereka. Jika anak perempuan mengekspresikan kecintaannya terhadap idolanya dengan cara berteriak dan let her, jika seorang anak laki-laki mengekspresikan emosionalnya ketika klub bolanya sedang kalah, dan let him. Hal itu berarti fandom merupakan bagian penting dari diri mereka. Dan berekspresi tidak boleh dibatasi. Kita semua manusia, kita semua merasa, kita semua memiliki hak dan memiliki cara masing-masing untuk menyampaikan ekspresi kita. Dan karena itu, setiap orang memiliki hak untuk mengekspresikan rasa cinta, rasa kagum, dan harapan dengan cara mereka masing-masing. Mungkin hari ini kamu belum paham, kenapa sih seseorang bisa nangis karena klub bolanya kalah? Kenapa sih seseorang bisa histeris karena melihat boyband kesukaan mereka? Kenapa sih seseorang bisa berekspresi seperti itu untuk komunitas yang mereka cintai? Mungkin hari ini kamu belum paham, tetapi jika suatu saat nanti kamu akan paham, saya harap tidak ada yang menertawakan kamu karena hal tersebut, karena hal itu tidak salah. Fandom, apapun itu bentuknya, baik musik, olahraga, film, maupun game, merupakan salah satu wadah individu untuk berekspresi. Fandom juga merupakan ruang di mana seseorang dapat merasa lebih hidup, merasa lebih terhubung dengan orang-orang yang berada di komunitas yang sama, serta wadah untuk menjadi versi paling jujur terhadap dirinya sendiri. Maka dari itu, fandom seharusnya menjadi safe place atau tempat yang aman untuk seseorang mengekspresikan diri tanpa tunduk terhadap ekspektasi gender. Nah, maka dari itu teman-teman, kita harus meninggalkan pemikiran outdated ini di belakang. Kita terlalu lama diajarkan bahwa ada cara tertentu untuk mencintai sesuatu, untuk menjadi laki-laki, untuk menjadi perempuan. Tetapi faktanya, tidak ada satu cara yang benar untuk mengekspresikan diri sendiri. Kalau fandom adalah salah satu wadah seseorang berekspresi, maka biarkan orang-orang berekspresi dengan cara mereka sendiri. Karena ekspresi merupakan bahasa yang universal yang tidak harus sama untuk setiap orang. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.